Pimpinannya sudah datang ya. Baik, teman-teman mahasiswa akan kita mulai segera. Mohon untuk bisa menyalakan kamera untuk kehadirannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Selamat kita siang, Bu. semua. Selamat Ya. Salam. Baik, yang kami hormati Rektor Universitas Tribuana Tunggadewi, yang kami hormati Wakil Rektor Bidang 1 Akademik Profesor Dr. Insinyur Widowati, yang kami hormati Kepala LP3 Ibu Dr. Dia Nurfi Herudin STMT, yang kami hormati Bapak Irawan Setiabudi, Bapak Firman, dan juga Bapak Ibu dosen selaku Kepala Biro yang mungkin belum bergabung pada siang hari ini dari Biro Akademik dan juga dari Biro Kemahasiswaan, serta yang kami sayangi semua mahasiswa dari Universitas Tribuana Tunggadewi calon lulusan pada periode wisuda tahun 2023, tepatnya pada periode ke-41. Baiklah, untuk memulai acara pada siang hari ini dalam rangka sosialisasi SKPI secara online, marilah kita buka dengan membaca doa untuk kelancaran kegiatan pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Selesai, alhamdulillah rabbil alamin. Baiklah, untuk acara yang pertama adalah sambutan atau pembukaan untuk pengarahan pengenalan dari SKPI atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang dilakukan secara online kepada Ibu Wakil Rektor 1, Profesor Dr. Insinyur Widowati, kami persilakan. Terima kasih, Bu Yuswa. Selamat siang buat Siang, Bu Bu. Dian. Siang, Bu. Siang, Bu. Dan anak-anak semua Siang, Ibu. dari 400 calon wisudawan ini yang bergabung belum sampai angka separuh ya. Nanti minta tolong supaya diberitahukan juga kepada teman lainnya. Karena sosialisasi SKP ini sangat penting sekali. Nah, Ibu memberikan kata pengantar dulu untuk teman-teman mensosialisasikan SKPI gitu ya. SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. SKPI ini diatur oleh peraturan Menteri Permenristek Dikti tahun 2018 dan peraturan Rektor Unitri pada tahun 2020. SKPI ini adalah dokumen resmi gitu ya, yang disertakan di dalam ijazah dan transkrip nilai yang diberikan kepada lulusan. Di dalam SKPI ini ada informasi-informasi penting gitu ya. Baik menyangkut pemenuhan kompetensi lulusan gitu ya. Kemudian prestasi akademik gitu ya. Prestasi akademik ini bisa dari sisi kokurikuler, ekstrakurikuler, maupun pendidikan nonformal. Jadi semua aspek-aspek informasi yang telah dihasilkan oleh lulusan itu harus terekam semua dalam sebuah dokumen namanya SKPI. Dan SKPI ini sangat penting sekali untuk pemangku kepentingan atau yang disebut dengan stakeholder itu bisa merujuk SKPI ini bagaimana dengan pencapaian akademik dari calon tenaga kerjanya, kira-kira demikian. Nah, yang menyangkut kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler maupun pendidikan non formal itu apa saja nanti pasti akan dijelaskan. Yang jelas
nanti semua lulusan akan menerima dokumen SKPI ini, gitu ya, bersamaan dengan ijazah dan transkrip, gitu ya. Namun, Ibu mohon maaf, ini waktunya sangat mendesak. Kalian 400 lulusan adalah lulusan pertama kali yang akan mendapatkan SKPI ini, gitu ya. Dan waktunya sangat singkat untuk kalian bisa mengklaim semua sertifikat yang pernah Anda miliki. Jadi diperlukan kerjasama yang baik antara pengelola universitas dengan lulusan yang akan menginput, gitu ya, berbagai perolehan kegiatan yang telah dicapai selama menjadi mahasiswa. Tentunya harus hati-hati, gitu ya. Nanti kalian punya tugas juga, apa yang harus dikerjakan oleh lulusan, apa yang harus dikerjakan oleh prodi, apa yang harus dikerjakan oleh kami, tim yang lainnya. Dan lewat sosialisasi ini, Ibu berharap bahwa 400 lulusan Unitri yang pertama kali mendapatkan SKPI ini, semuanya dapat menerima bersamaan dengan wisuda. Target wisuda itu kalian bukan hanya mendapatkan ijazah, transkrip, tapi juga SKPI. Ini dokumen jadi satu kesatuan. Namun hal ini perlu kerjasama karena waktunya sudah tinggal 1 bulan ya dari pelaksanaan wisuda, nggak sampai 1 bulan bahkan gitu ya. 24 Juni kan kita wisuda. Kita upayakan semaksimal mungkin supaya pada saat wisuda itu kalian bisa juga menerima SKPI. Ya. Kita upayakan dulu. Nah, anak-anak pada saat kalian nanti itu harus mengupload gitu ya, atau submit beberapa dokumen gitu ya, yang jelas harus hati-hati, tidak boleh dipalsukan, gitu ya. Sertifikat ataupun apa-apa yang disampaikan harus benar-benar memang ini yang dimiliki oleh lulusan. Oleh karena itu supaya tidak ada yang memasukkan, perlu verifikasi. Apakah dokumen itu tepat, gitu ya. Memang benar itu adalah pemiliknya, gitu ya. Yang memiliki A, yang mengupload A. Bukan A diupload oleh orang B, dimiliki orang B, tidak demikian. Sehingga pasti perlu verifikasi. Ketepatan juga penting, karena masing-masing nanti harus melakukan submit sesuai dengan aplikasi yang setelah dibangun. Dan tentunya terakhir adalah legalitas. Jadi perlu pengesahan. Sebelum disahkan, semua dokumen yang diunggah oleh lulusan itu harus sudah tepat, gitu ya. Ada bagian manajemen, baik itu biro akademik, biro kemahasiswaan, LP3 yang akan juga memandu, gitu ya, bagaimana penerbitan SKP ini bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, hari ini kepada 400 lulusan diminta untuk mengikuti kegiatan sosialisasi, dan setelah sosialisasi, kalian semua harus melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang diarahkan dari kegiatan sidang hari ini. Semakin lengkap informasi yang disampaikan oleh kalian, maka tentunya pihak stakeholder itu ya akan mengakui juga gitu ya bahwa ternyata lulusan Unitri ini tidak hanya terbukti dari transkrip akademiknya yang lulus dengan predikat sangat memuaskan atau dengan pujian, tetapi juga bisa terbukti dari soft skill yang telah dimiliki, pengalaman organisasi, bahkan juga prestasi-prestasi di bidang minat, bakat, dan seni. Sehingga stakeholder itu ketika akan menerima calon pegawainya, dia sudah mengenali, memahami akan kompetensi dan berbagai aktivitas yang telah dilakukan oleh calon pegawainya. Sehingga kalian harus mempersiapkan diri untuk semua dokumen gitu ya, kepemilikan sertifikat yang ada selama ini untuk dipersiapkan diunggah dalam sebuah aplikasi. Dan secara teknis nanti teman-teman
tim SKPI akan membantu kalian bagaimana cara untuk mengisinya, gitu ya. Jadi pada siang hari ini sebagai luaran hasil sosialisasi adalah 400 lulusan berhasil diterbitkan SKPI-nya. Itu adalah luaran dari kegiatan hari ini. Selamat kepada lulusan yang sudah berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana, dan ada satu dokumen yang akan kita terbitkan bersama yang perlu melibatkan lulusan, gitu ya. Karena pihak manajemen universitas tidak tahu bahwa misalkan saudara Natalia Wias ini ikut pendidikan pelatihan non formal sebagai misalkan sekretaris himpunan mahasiswa, kita tidak tahu, yang tahu kalian, gitu. Oleh karena itu persiapkan baik-baik semua dokumen kalian miliki. Demikian, dan kepada tim yang menerbitkan SKPI, Ibu sampaikan terima kasih. Untuk pertama kalinya kita melakukan sosialisasi, dan tentunya nanti dari 400 ini pula yang akan membantu lulusan lainnya yang akan mengikuti wisuda pada periode berikutnya, ataupun juga ikut membantu mensosialisasikan pengisian SKPI ini, apa yang diperlukan SKPI ini kepada adik-adik kelasnya, gitu ya. Karena lewat kakak-kakaknya yang telah berhasil, ini sangat mempercepat tentunya untuk adik-adik kelasnya juga nantinya juga bisa mengisi, gitu ya, dalam aplikasi Sipandi namanya. Demikian, Ibu menyampaikan terima kasih kepada tim kerja SKPI yang tahun 2023 ini berhasil, gitu ya, berhasil untuk mempersiapkan segala sesuatunya sampai termasuk hari ini. Kepada teman-teman lulusan yang belum bisa bergabung, minta tolong dihubungi karena ini adalah satu kegiatan yang sangat penting untuk diri kalian sendiri, gitu ya. Jadi alangkah baiknya masih ada waktu beberapa menit untuk kalian bisa membantu setting temannya supaya 400 lulusan itu semua bisa bergabung. Gitu, demikian. Baik, terima kasih banyak Mbak Yuswa, Ibu kembalikan. Selamat siang. Terima kasih disampaikan kepada Profesor Dr. Insinyur Widawati. Selanjutnya adalah pemaparan dari di mute dulu ya. Dari Kepala LP3. Ya, dari Bu Dian. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Yang terhormat Bu Wakil Rektor 1, Bu Prof. Widawati, kemudian dari teman-teman tim di SKPI, ini adalah hari yang sangat luar biasa. Kita bisa berhadapan dengan wisudawan dan wisudawati. Selamat atas kelulusannya, dan kami juga sangat berbangga, jadi sangat berbangga kalian, teman-teman dari wisudawan dan wisudawati dan kelulusan ini sudah dapat melakukan suatu kelulusan dari Unitri dan mendapatkan berbagai macam prestasi. Nah, dalam hal ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Prof. Widawati, PR1, bahwa untuk SKPI ini adalah sebagai pengakuan atas pelaksanaan kegiatan pembelajaran akademik dan non-akademik yang dilakukan selama masa perkuliahan. Dan Nusa Sri Bona Tunggadewi perlu untuk melakukan suatu pengakuan terhadap kegiatan yang teman-teman lakukan di selama masa perkuliahan ini. Pada hari ini saya dengan tim, dan yaitu tim dengan Pak Irawan, nanti akan menyampaikan bagaimana teknis dan apa itu sebenarnya SKPI ini, lebih khususnya bagaimana teman-teman mengisi dan menghadirkan surat keterangan pendamping ijazah tersebut,
terisi dan bisa terbitkan bersamaan dengan ijazah dan transkrip pada saat wisuda nanti. Baik, bisa disampaikan slide-nya Pak Ir? Baik, untuk kegiatan ini adalah sosialisasi surat keterangan pendamping ijazah, dan si pandinya ini adalah sama seperti CV3. Nah, di si pandinya ini adalah sistem informasi pendamping ijazah. Jadi ada beberapa hal yang perlu untuk diisi di dalam si pandi untuk melengkapi SKPI. Oke, lanjut. Baik, di sini nanti ada kita pembukaan, kemudian alur, sistem, dan diskusi. Baik, silakan. Lanjut. Nah, sekilas tentang SKPI. SKPI ini adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan perguruan tinggi bergelar. Ya, dalam hal ini gelarnya adalah untuk gelar S1. Nah, kualifikasi ini sesuai dengan pencapaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKMI yang relevan, yaitu dalam bentuk, format, standar, dan sudah ada sudah mudah dipahami oleh masyarakat. Lanjut. Tujuannya ini adalah memberikan informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program pendidikan. Dan kemudian dalam hal ini sebagai tujuannya lagi adalah memberikan informasi tentang program pendidikan yang telah diikuti atau dipenuhi oleh lulusan. Dan selanjutnya adalah memberikan informasi tambahan tentang prestasi akademik mahasiswa. Jadi selama teman-teman pada masa studi menjadi mahasiswa, itu yang mencakup bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, dan pendidikan non formal, serta prestasi nasional maupun regional yang pernah dicapai pada saat teman-teman sekalian, saudara-saudara dan saudari dalam proses perkuliahan di Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Nah, ini bentuk pengukuhannya ini ada di SKPI. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya adalah sebagai dokumen resmi yang dapat dirujuk oleh pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap pencapaian akademik pemilik SKPI, yaitu wisuda dan wisudawati ini. Kemudian sebagai dokumen resmi yang dapat dirujuk oleh pemangku kepentingan untuk dibandingkan dengan tingkat kesetaraan kualifikasi lulusan pemilik SKPI yang sesuai dengan KKMI. Dan kemudian sebagai dokumen resmi yang dapat dirujuk pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap kemampuan yang bersifat khusus dari lulusan Universitas Tribhuwana Tunggadewi pada program studi tertentu. Dan kemudian sebagai dokumen sahih yang memuat rekaman pencapaian kompetensi tertentu secara komprehensif yang dipergunakan sebagai bahan evaluasi internal peningkatan mutu kompetensi lulusan. Jadi ini tujuan dan fungsinya ini adalah sebagai bahan, ibaratnya adalah kenangan-kenangan kalian pada saat menjadi mahasiswa yang diselenggarakan dan dilakukan pada saat menjadi mahasiswa di Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Dan Universitas Tribhuwana Tunggadewi sebagaimana yang telah dimaksudkan oleh Kemendikbud Dikti tentang adanya pengakuan SKPI tersebut, kami berusaha untuk memfasilitasinya sebagai arahan dari Kemendikbud Ristek-Dikti. Baik, lanjut. Ya, ini adalah sebagai dasar hukumnya bahwa kami melaksanakan kegiatan dan kemudian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan itu adalah menganut pada suatu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dan kemudian pencapaian lulusannya, pembelajarannya itu
pada KKNI, tentang KKNI, dan kemudian keputusan rektor tentang SKPI yang kami breakdown dari surat edaran kementerian tentang SKPI tahun 2020. Oke, lanjut. Nah, ini adalah saliran dari keputusan peraturan rektor tentang SKPI dari tahun 2020, bahwa perlunya Universitas Tribhuwana Tunggadewi atau sebuah perguruan tinggi untuk menyelenggarakan SKPI. Lanjut. Nah, di sini untuk Permenristek Dikti nomor 59 tahun 2018 tentang SKPI, salah satunya tentang ijazah, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi. Ini tertuang di dalam peraturan tersebut, dan kemudian tahun 2000 pada peraturan Permen ini 59 tahun 2018 ini kami menyelenggarakan di tahun ini. Ya, sebenarnya sudah terlambat, tapi ini kita sudah mengusahakan semaksimal mungkin, dan diharapkan kita bisa bersama-sama untuk dapat menyelenggarakan SKPI ini di Universitas Tribhuwana Tunggadewi dengan pengakuan atas prestasi-prestasi yang telah diselenggarakan dan dilakukan oleh teman-teman sekalian. Ya, oke, lanjut. Baik, sekarang kita masuk ke dalam komponen-komponen yang ada di dalam SKPI. Ya, di dalam komponen-komponen dalam SKPI ini ada informasi program pendidikan. Di sana ada identitas diri, pemilik SKPI, identitas penyelenggara program, kualifikasi, dan capaian pembelajaran. Nah, kemudian informasi prestasi akademik dan pendidikan non-akademik formal. Di sini prestasi mahasiswa bidang kokurikuler, prestasi mahasiswa bidang ekstrakurikuler, dan pendidikan non-formal, serta informasi sistem pendidikan di Indonesia dan penyetaraan kualifikasi. Nah, bidang prestasi yang dimaksud yang dalam untuk pengakuan di SKPI ini ada 3, yaitu ada prestasi bidang kokurikuler, prestasi di bidang ekstrakurikuler, dan prestasi pendidikan non-formal. Dan tadi disampaikan oleh Bu R1, disampaikan bahwa bidang prestasi ini perlu dimasukkan di dalam SIPANDI atau Sistem Informasi Pendamping Ijazah tadi, yang sehingga pada hal ini kita dapat melakukan pengakuan terhadap prestasi kalian semuanya. Jadi kita perlu ada kerjasama di sini ya untuk apa yang telah dicapai pada masa perkuliahan di semester di perkuliahan di Unitri, dan kemudian kita akui pada saat penerbitannya di lulusan pada saat di wisuda nanti. Ya. Oke, lanjut. Nah, kegiatannya di sini. Tadi kita ada 3 kegiatan, bidang kegiatan ya, yaitu kokurikuler, ekstrakurikuler, dan pendidikan non formal dan prestasi. Untuk bidang kokurikuler, di sini ada 5 item komponen kegiatan. Di antaranya ada Probimaba, kemudian ada kegiatan MBKM, ya, yang meliputi A sampai H ini, dan kemudian ada pelatihan pengembangan keterampilan yang terkait dengan CPL program studi, pelatihan dengan kompetensi program studi, kemudian yang keempat, mengikuti kegiatan ilmiah seperti PKM, seminar, kuliah tamu yang sesuai dengan CPL program studi. Dan kemudian bentuk lainnya yang sesuai dengan CPL program studi. Ya, teman-teman sekalian, untuk mengisi ini ya, seperti contohnya untuk Prodi Maba. Prodi Maba ini setidaknya telah diikuti oleh kalian semuanya. Berarti bidang kokurikuler ini ada isinya pasti. Kan? Minimal. Terus kemudian untuk kegiatan MBKM, ini bisa tidak ada. Kalau tidak ada, dikosongkan. Ini adalah kegiatan-kegiatan seperti pertukaran pelajar, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, dan lain-lain.
KKMP, kampus mengajar, mungkin ada yang kampus mengajar, itu bisa dimasukkan ke sini. Yang diterima secara flagship kementerian maupun yang diselenggarakan oleh program studi masing-masing. Contoh seperti pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa ini bisa saja yang dilakukan oleh program kementerian, ya. Dan kemudian yang tidak dengan program kementerian seperti halnya diselenggarakan oleh program studi juga bisa dimasukkan. Apa yang diupload itu bukan hanya ketikan kegiatan saja, tapi juga ada dokumennya seperti halnya sertifikat ataupun surat rekomendasi, surat tugas dari atau dari ini ada suara yang Ya. Kau udah mandi? Belum kan? Gosok gigi? Belum kan? halo? Ini Tolong teman-teman yang aktifkan ini tolong. baik, terima kasih. Kegiatan MBKM, kalau Prodi Maba kan sudah ya di kegiatan MBKM ini tadi seperti tadi. Kalau Prodi Maba berarti ada kalau sertifikat, sertakan sertifikat ke dalam program Cipandi tersebut. Nanti ada uploadnya, nanti Pak Irawan akan menjelaskan bagaimana masukkan di dalam Cipandi itu. Terus kemudian untuk kegiatan MBKM tadi sudah, jadi kegiatan MBKM saya garis bawahi lagi, ini adalah kegiatan yang bukan hanya dari flagshipnya kementerian, seperti pertukaran mahasiswa itu, tapi pertukaran mahasiswa yang diselenggarakan oleh program studinya masing-masing itu asal ada surat keterangan dari ketua program studinya, maka itu bisa diupload, gitu ya. Begitupun dengan kegiatan yang lain seperti halnya KKN, KKNT, ada yang ikut serta dalam kegiatan KKNT. Ada beberapa itu yang saya lihat, apa yang saya dengar dan saya pernah membuat juga surat keterangan bahwa mahasiswa-mahasiswa ini adalah sudah ikut KKN, itu juga bisa diambil sebagai masukan di sini, sehingga kita bisa mengakuinya di dalam surat keterangan pendamping ijazah ini. Ya, artinya kalian sudah ikut dalam kegiatan ini. Kemudian pelatihan pengembangan keterampilan yang terkait dengan CPL program studi. Ini bisa keterampilan secara kokurikulernya, jadi secara akademik. Misalnya ada pelatihan anti korupsi, itu yang masuk dalam mata kuliah. Mata kuliahnya di FISIP misalnya gitu, administrasi negara. Kemudian ada kuliah tamu, ya kuliah tamu itu juga bisa masuk. Kuliah tamu dalam bidang program studinya juga bisa masuk. Atau pelatihan yang dalam bidangnya pelatihan ini apa sih namanya software yang mendukung daripada capaian pembelajaran di perkuliahannya kalian di program studi masing-masing, itu bisa masuk asal ada surat keterangan yang yang menerangkan tentang kegiatan tersebut, ya. Terus kemudian kegiatan mengikuti kegiatan ilmiah seperti PKM. Nah, ini yang sudah dapat. Jadi PKM yang sudah dapat yang dibiayai oleh kementerian ini bisa kita masukkan. Kemudian di sini juga ada seminar kuliah tamu yang disesuaikan dengan CPL program studi, ya. Terima kasih informasi. Terus kemudian yang kelima ini adalah bentuk lainnya yang sesuai dengan CPL program studi seperti, nah ini yang sudah pernah menjadi asisten laboratorium, kemudian pernah menjadi asisten akademik, mendampingi dosen-dosennya untuk menjadi asisten laboratorium atau asisten akademik, dan kemudian menjadi penunjang akademik, itu bisa dimasukkan di dalam bidang kurikuler. Kemudian juga ada mentor juga bisa masuk. Ya, masuk ke dalam bidang kurikuler. Ini mentor apa? Contohnya mentor di dalam program MBKM seperti Modul Nusantara. Namun misalnya asisten mentor di dalam bidang keperawatan itu juga bisa masuk. Oke, itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang bidang ekstrakurikuler. Untuk bidang ekstrakurikuler, yang pertama ini adalah pengembangan soft skill, yaitu program dalam peningkatan thinking skill, learning skill, dan living skill, seperti mengikuti diklat kepemimpinan yang dilaksanakan oleh kampus, seperti diklat kepemimpinan yang dilaksanakan oleh BEM, HMJ, khususnya inisiasi kewirausahaan, ikut andil dalam penyelenggaraan pameran, dan lain-lain. Duta nanti ada di bawah ya. Oke. Jadi di sini adalah pengembangan soft skill
untuk kegiatan bidang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini kan memang di luar daripada kokurikulernya, ya, bidang akademiknya. Nah, terus kemudian mengikuti program 4A, anti toleransi, anti kekerasan seksual dan anti narkoba, anti bullying, ya, dan anti korupsi serta anti kekerasan seksual, sudah ya. Misalnya ada ikut diklat, TOT, modul MKWK, dan terlambat diselenggarakan oleh KPK dan lembaga lainnya. Ini ada sertifikat. Kemudian aktif dalam organisasi. Nah, ini sangat lebar sekali. Ikut HMJ, kemudian UKM, BEM, sebagai anggota pun, sebagai anggota atau kabit pengurus, itu semua bisa masukkan di sini. Ya, sebagai anggota saja juga bisa masuk ke sini. Ya, yang penting ada SK kepengurusannya atau SK dia sebagai anggota, mungkin ya ditampilkan sebagai kartu, nggak apa-apa masuk ke sini bahwa kalian adalah aktif di sini. Kemudian di sini ada bentuk lain yang ditetapkan universitas, misal apresiasi budaya. Nah, ini ada ikut apresiasi budaya. Nanti kan tanggal 3 Juni juga ada apresiasi budaya. Misalnya pada saatnya kalian kuliah itu ada yang mengikuti dalam bidang apresiasi budaya. Dan sini ada surat buktinya, ya, dalam bentuk surat tugas atau bukti kegiatan, bisa seperti itu. Kemudian menjadi perwakilan atau delegasi seperti duta kampus dan lain-lain, ini juga bisa masuk. Lanjut. Selanjutnya adalah bidang pendidikan non formal. Bidang pendidikan non formal di sini adalah yang di luar daripada yang menunjang keahlian. Ya, ini adalah bidang pendidikan non formal ini adalah capaian keterampilan tambahan yang diminta oleh program studi atas teman-teman sekalian untuk lulus itu harus bisa ini. Itu adalah capaian pembelajarannya yang diminta oleh, terutama dalam bidang keahlian, ya, keterampilan yang diminta oleh program studi dalam mencapai kegiatan lulusannya, ya, yaitu ada pelatihan dasar sesuai bidang ilmu seperti AutoCAD, pelatihan MC dan sebagainya, itu bisa masuk. Kemudian ini untuk pelatihan bahasa asing. Pelatihan bahasa asing ini perlu juga dalam menunjang tambahan keterampilan skill di Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah adanya prestasi nasional jurnalis, dan prestasi regional. Ini masuk di sini. Di sini ada sertifikat. Jadi yang prestasi dalam bidang nasional itu misalnya menyanyi, kemudian menjadi silatnya kita juga ada. Kemudian yang bisa dilakukan prestasi ini secara perseorangan maupun secara berkelompok, ya, misalnya basket, voli itu kan berkelompok, sepak bola berkelompok. Nah, ini di prestasinya itu secara nasional dan juga secara regional. Kalau secara nasional untuk finalis pun kita masukkan di sini bisa, ya. Nah, oke, lanjut. Baik. Nah, itu yang bisa disampaikan. Jadi apa yang disampaikan tadi, diuraikan tadi, dalam kokurikuler, kemudian ekstrakurikuler, kemudian pendidikan non formal dan prestasi, itu bila prestasi tidak ada itu tidak apa-apa. Bila dalam ekstrakurikuler hanya ikut HMJ misalnya seperti itu, nggak apa-apa, masukkan saja. Jadi apa yang menjadi kalian sebagai menjadi prestasi, menjadi apa yang telah kalian lakukan di dalam perkuliahan, itu silahkan dimasukkan dalam Sipandi ini sebagai pengakuan dalam kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang selama kalian menjadi mahasiswa itu bahwa kalian adalah aktif di sini. Karena pembelajaran capaian pendidikan itu bukan hanya dari pengetahuan saja atau IP-nya yang besar saja, tetapi juga berdasarkan daripada social humanity-nya kalian dalam bidang organisasi, kemudian dalam hal dalam hal ada 5 ya kita capaiannya itu dalam hal bidang skill-nya, knowledge, pengetahuannya, kemudian ada life sosialnya, kemudian ada dalam bidang keagamaannya juga, ya, yaitu etika dan lain-lain.
kemudian ada soft skill-nya juga, attitude itu juga perlu. Jadi itu yang bisa disampaikan. Nah ini Universitas Tribhuwana Tunggal-Dewi mencoba untuk memfasilitasi daripada apa yang telah kalian lakukan selama pembelajaran di Universitas Tribhuwana Dewi selama masa menjadi mahasiswa. Demikian bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh Pak Irawan tentang alur dan lini masanya. Silahkan Pak Ir. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya melanjutkan tentang alur dan lini masa untuk pengisian SKPI melalui platform Sipandi ya. Jadi untuk pengisiannya tadi kita memerlukan sistem tersendiri yaitu Sipandi yang nanti akan saya beritahu ya. Nah, untuk berikutnya alurnya utamanya di sini adalah mahasiswa lulusan ya yang akan wisuda di periode 41 maupun ada mahasiswa lulusan yang tergabung juga nantinya di periode 42 yang di sini hadir juga gitu ya. Kebetulan hadir ya karena di link grup WA-nya oleh Pak Fauzi ya, Pak Fauzi juga tergabung di sini juga ya. Di-share untuk semuanya, untuk calon wisudawan semua. Nah, di sini mahasiswa akan mengaktifkan akun ya, akun Sipandi ya melalui NIM ya, kemudian mengisikan identitas ya, dan mengisikan isian-isiannya tadi, yaitu yang pertama adalah kokurikuler, kedua ekstrakurikuler, dan pendidikan non formal yang tadi dijelaskan oleh Budian. Nah, kebetulan tadi di slide sebelumnya ada bobot-bobot nilai ya. Jadi ini sementara belum untuk periode 41 ini. Nanti kita terapkan di periode berikutnya. Jadi mahasiswa cukup melampirkan sertifikat-sertifikat kegiatan ini. Jadi tidak ada pembobotannya dulu untuk saat ini. Nah, setelah diisikan, maka ada tim ya verifikator dari program studi, entah itu dari kaprodinya langsung ataupun dosen yang ditunjuk oleh prodi, akan memeriksa lampiran-lampiran yang mahasiswa input ya, apakah benar atau salah gitu ya. Jadi sertifikatnya ya harus sertifikatnya sendiri ya, jangan sampai punya temennya dimasukkan, jangan. Nanti kelihatan ya yang memverifikasi ya. Nanti akan validasi dan dikembalikan, nanti jadinya prosesnya lama gitu ya. Nah, kemudian setelah sesuai datanya maka akan divalidasi. Tapi kalau tidak sesuai akan dikembalikan, nanti ada pengumuman lewat WhatsApp ya. WhatsApp yang nomor WA yang mahasiswa cantumkan di situ. Jadinya nanti kalau tidak ada kesesuaian akan ada pemberitahuannya gitu. Tapi kalau sesuai ya aman-aman aja gitu ya. Nah, untuk di sini nanti jangan sampai langsung dikunci ya. Jadi silahkan pada saat mengupload itu diperiksa lagi. Kalau salah bisa diupload ulang ya. Tapi kalau sudah selesai datanya udah benar, baru bisa dikunci. Kalau sudah dikunci, nanti nggak bisa dirubah. Nanti akan saya tunjukkan. Ya. Nah, kemudian kalau sudah divalidasi, nanti siap-siap dicetak ya oleh Biro Kemahasiswaan. Kalau datanya nanti udah sesuai, maka akan siap dicetak dan bisa diambil gitu ya. Nah, bisa mengambilnya nanti kita lihat timeline-nya ya. Timeline di slide berikutnya, tapi nanti bisa diambil di maksimal 2 minggu setelah wisuda. Nah, ini kita lihat timeline-nya. Nah, saat ini adalah 31 Mei ya. Ini nanti timeline-nya sampai 10 Juni ya. Mahasiswa dapat mengecek isian serta dapat menambahkan isian dari yang telah diisikan oleh prodi dan Biro Kemahasiswaan. Ya. Kemudian 31 ini adalah sosialisasi ini ya melalui Zoom.
Kemudian nanti ada tanggal 12 sampai 14 Juni adalah proses verifikasi dan validasi ya. Jadi kalau ada yang salah nanti akan dikembalikan di sini ya, kemudian diperbaiki gitu. Kalau sudah benar, maka bisa langsung divalidasi oleh tim validasi dari prodi gitu. Kemudian proses pencetakannya ini ya, tanggal 15 sampai 17 Juni 2023 dan 24 ini mulai pendistribusian SKPI ya, bersamaan dengan ijazah atau paling lambat itu 2 minggu setelah wisuda gitu. Nah, untuk teknisnya bisa kita lihat ya, melalui sistem Sipandi ini. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Mahasiswa bisa klik ini ya, sipandi.unitri.ac.id. Kebetulan untuk hari ini dan beberapa hari ke depan masih melalui proses maintenance ya, atau perbaikan website ya, karena ada perbaikan server, tapi akan kami infokan lagi melalui akademik, khususnya panitia wisuda ya, yaitu Pak Fauzi. Nanti bisa diinfokan ke teman-teman mahasiswa yang kalau websitenya udah selesai bisa langsung diakses gitu. Nah, mahasiswa dapat mendaftar, mengisikan data, terdapat verifikator dan mencetakan SKPI. Nah, coba sih kita buka ya. Ini saya stop sebentar. Nah, ini saya buka browser ya. Jadi buka browser, memasukkan link websitenya yaitu Sipandi ya, sipandi.unitri.ac.id. Kita lihat, nah kebetulan masih proses perbaikan ya. Jadi untuk saat ini belum bisa, tapi nanti kalau sudah bisa akan kami kabari lagi. Nanti di dalamnya ada ini ya, mengisi biodata gitu ya, kemudian mengisikan lampiran-lampirannya nanti melalui sistem dengan tampilan yang seperti ini. Akan saya tunjukkan juga tutorial via YouTube-nya setelah ini. Untuk tampilan SKPI yang siap untuk cetak ya, seperti ini tadi ya. Nanti kalau ada kesalahan-kesalahan ya segera dilihat ya, kemudian betulkan ya. Nah, nanti outputnya seperti ini ya, surat keterangan pendamping ijazah nomor sekian gitu ya. Kemudian ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, kemudian tahun lulusnya berapa dan informasinya ya. Nah, lampiran-lampiran seperti bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan non formal, nanti yang kalian lampirkan muncul di bagian bawah ini ya. Jadi seperti ini, semakin banyak lampirannya, nanti jumlah lembarnya juga akan semakin banyak gitu ya. Jadi paling tidak 2 lembar seperti ini ya. Nanti ditandatangani oleh dekan gitu. Ini adalah salah satu contohnya ya, contoh outputnya untuk SKPI. Kemudian kalian bisa mengakses ini ya, tutorial pengisian SKPI pada platform Sipandi. Nanti dilihat di YouTube ini ya. Atau ini saya buka saja ya. Kalian bisa klik masukkan ini ya, tutorial Sipandi ini ya. s.id/tutorial Sipandi. Ini akan saya masukkan di website juga di browser juga. Sebentar ya. Oke, saya masukkan pakai short link ya supaya bisa cepat ya.
Soalnya kalau kita cari di YouTube mungkin masih nyari-nyari ya. Nah, s.id, s.id, kemudian garis miring itu ya. Kalian bisa masukkan kata tutorial si Pandi gitu ya. Nah, ini nanti akan masuk di sini. Suaranya sudah keluar ya? Sudah, Pak. Nah, ini saya skip. Selamat datang. Karena penjelasannya sama dengan yang dijelaskan Budian tadi ya, untuk awal-awal ini. Dengan cara klik aktivasi dan sarankan dibuka di HP ya. sipandi.unitri.ac.id nanti akan muncul websitenya seperti ini. Nah, jika sudah muncul laman seperti ini, silahkan mengaktifasi dengan cara klik aktivasi dan masukkan NIM ya. NIM kalian wajib ya, karena kata kuncinya di sini yaitu diketik saja ini pemisalan, yaitu 2018 32 0100. Kita cari di sini, dipastikan di sini ada dulu ya, karena database-nya berdasarkan data lulusan. Nah, ini datanya ada, kemudian registrasi. Nah, jika sudah, maka wajib diisikan untuk email ya, jangan sampai salah menuliskan ya. Emailnya ini email dari kalian ya. Maaf, ini salah ketik. Kemudian nomor HP ini wajib diisikan karena notifikasi-notifikasi akan dikirimkan lewat WhatsApp kalian ya. Jika ada data yang tidak valid, maka akan diisikan, dikirimkan ke WA kalian. Kemudian kita lanjutkan untuk pengisian verifikasi tanggal lahir. Ini pastikan sesuai ya. Kemudian jika sudah disubmit. Nah, apakah data yang Anda masukkan benar? Ini harus dicek kembali, diperiksa kembali. Jika salah, maka tidak bisa terkirimkan ya. Kita coba aktivasi. Oke, data sukses ya, sudah terkirimkan. Kemudian silahkan membuka email ya. Email akan didapatkan ya di setiap kalian kalau datanya sudah benar ya. Nah, ini adalah username dan passwordnya. Harap disimpan, ditulis dengan benar. Passwordnya ini ya, ada username dan password. Jadi username adalah NIM kalian, passwordnya di-generate dari sistem ya, sehingga beda. Kita kembali ke halaman login. Login jangan lupa pakai NIM. Kemudian untuk PIN-nya yang terakhir didapatkan tadi. Terus berikutnya kita login. Ya, baik, kita lanjutkan kembali untuk sesi pengisian data. Namun sebelumnya kita login kembali dengan NIM dan PIN yang tadi kita sudah dapatkan ya. Oke, kita klik login aja. Oke, nah langkah berikutnya kita bisa melengkapi data mahasiswa dan unggah foto ya. Kita unggah foto dulu.
Nah, pastikan ukurannya maksimum 2 mega sesuai dengan ketentuan ini ya. Pastikan kalian juga menggunakan foto yang digunakan saat wisuda di buku wisuda. Ini saya menggunakan foto contoh saja. Ini saya open ya. Kemudian saya klik unggah ya. Jadi setelah di browse, kemudian filenya ketemu, kemudian diunggah. Nah, ini fotonya ya. Oke, kalau sudah kita menuju ke isian aktivitas. Kita ke data mahasiswa dulu ya. Kita lengkapi dulu sebelum ke isian aktivitas, kita melengkapi dashboard untuk identitas mahasiswa, dan ini harus diisi semua ya. Jika ada yang masih belum, bisa dilengkapi. Oke, kalau sudah, ini bisa disimpan. Data yang diisikan harus data yang benar. Oke, kita simpan dulu. Jika sudah disimpan, akan muncul pemberitahuan update data sukses. Kemudian baru kita mengisikan isian aktivitas. Nah, di isian aktivitas ini ada 4 macam yang harus diisi. Pada listnya ada bidang kokurikuler, bidang ekstrakurikuler, bidang pendidikan non-formal, bidang kegiatan lain atau prestasi. Mungkin kita sedikit cerita dulu di sini. Bidang kokurikuler itu merupakan pengalaman belajar mahasiswa. Ya, ini saya lewati ya karena tadi sudah dijelaskan. Di web Sipandi. Untuk bidang kokurikuler, kita bisa menambahkan aksinya ya. Di sini ada contohnya adalah program MPKM, tahunnya bisa tahun yang sebelum ini ya, tingkatnya bisa nasional. Kita isikan judulnya. Ini hanya sekedar contoh, jadi diisikan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, maka kami akan memverifikasi dahulu ya. Jika tidak sesuai, akan kami beritahukan bahwa nanti ada perbaikan. Untuk bukti wajib diunggah ya. Ini ada beberapa macam. Untuk perannya ada anggota, ketua, panitia, pemateri, dan peserta. Bisa kalian pilih untuk isiannya. Kemudian ada bukti unggah dokumen ya. Ini wajib disertakan. Bisa filenya bisa JPG atau file gambar, JPEG, PNG, dan PDF ya. Jadi pilih salah satu saja dan ukuran filenya maksimum 2 MB. Oke, kita browse, kemudian kita ambil contohnya. Di sini adalah file JPG, kemudian kita open, kemudian kita bisa simpan. Oke, begini tampilannya. Ya, baik, kita lanjutkan untuk bidang ekstrakurikuler. Di sini kita contohkan kembali ya. Kita klik plus atau tambah, kemudian pengembangan soft skill contohnya ya. Ini tahunnya menyesuaikan kegiatan, perannya bisa anggota mungkin ya. Kemudian judulnya bisa
pelatihan digital marketing. Nanti penyelenggaranya sesuai apa itu yang ada disertakan di kegiatannya, yaitu contoh aja CV apa begitu ya. Kemudian tingkatnya bisa dipilih, buktinya bisa dipilih juga. Kemudian unggah bukti dokumen ini maksimal 2 mega. Nah, ini contoh aja, kita bisa simpan. Dengan cara yang sama, ada 2 kegiatan yang lain ya. Nah, ini ada pelatihan bahasa asing, contohnya tahunnya juga menyesuaikan, kemudian perannya disesuaikan, tingkatnya juga disesuaikan, temanya bisa pelatihan IELTS gitu ya. Kemudian penyelenggaranya bisa Pemprov mungkin ya. Ini hanya sekedar contoh, kemudian browse, kemudian bisa di open dan kita bisa simpan. Kita habiskan dengan contoh yang terakhir. Dengan cara yang sama kita klik plus, kemudian kita bisa pilih bidang apa itu, seni dan budaya, tahunnya kita sesuaikan, perannya. Nah, ini bisa mengikuti itunya ya, misalkan juara 3 gitu ya, tingkatnya bisa nasional, temanya contohnya mengikuti Indonesian Idol gitu ya, misalkan. Kemudian buktinya bisa sertifikat seperti yang tadi ya, tapi ini harusnya berbeda sertifikatnya, bisa kita simpan. Oke, jika sudah, maka ini ada, kita lihat ya, misalkan terjadi kesalahan atau kita bisa hapus, ini bisa diklik ya. Ini kita lihat detailnya, kalau bisa kita lihat detailnya ya, untuk setiap kegiatan. Oke, ini sudah sukses ya, upload file tadi sudah berhasil, maka kita ajukan validasi. Nanti akan ada verifikator yang memvalidasi di setiap kegiatan ini. Kita ajukan validasinya, pastikan data dokumen sudah benar. Nah, ajuan validasi akan dinonaktifkan input aktivitas dan unggah berkas ya. Jadi kalau sudah diklik ajukan validasi, nanti tidak bisa dirubah lagi. Mumpung belum divalidasi, kalian bisa cek kembali. Jika kegiatannya lebih dari 1 ya, ini bisa kita klik plus lagi ya. Nah, nanti kita bisa isi lagi sesuai yang tadi ya. Oke. Misalkan ini kita klik plus ya. Nah, misalkan ada 2 kegiatan atau lebih ya, kita bisa pilih tahun kegiatannya, misalkan 2022 gitu ya, juara 1, tingkatnya lokal gitu ya, misalkan juara tarik tambang misalkan. Nah, buktinya apa gitu ya, itu harus muncul ya. Ini contoh aja, kita bisa open, kemudian kita simpan ya. Nah, jadi ini kegiatannya kalau lebih dari 1, ini banyak bisa ya. Jadi ini tinggal ditambahkan aja jika kegiatannya lebih dari 1. Kemudian kita bisa lihat detail kegiatannya. Nah, jadi seperti ini. Ini nanti akan ada status dan komentar jika sudah divalidasi, jika benar ataupun salah. Jika nanti ada perubahan, nanti akan diberitahukan lewat WhatsApp ya, gitu. Oke, kita anggap datanya sudah benar, kita ajukan validasi. Oke. Nah, setelah
sudah diajukan validasi nanti sudah nggak bisa lagi ditambah gitu ya. Jadi harus hati-hati di sini. Ini sudah fix ya, tidak bisa dirubah lagi, menunggu hasil verifikasi dari verifikatornya ya. Oke. Kita coba lihat hasilnya nanti seperti ini ya. Untuk hasil cetaknya tidak bisa dilihat di akun mahasiswa, jadi kita harus masuk di akun yang lain. Ya, baik, kita masuk di akunnya administrator di sini. Jadi ini hanya bisa tampilannya dilihat oleh administrator ya. Untuk mengetahui siapa saja yang tadi sudah memvalidasi, mahasiswa yang memvalidasi dari data SKPI-nya di sini. Terakhir tadi mahasiswa atas nama Irawan yang memvalidasi datanya sendiri. Nah, atau mengajukan datanya sendiri ya. Nah, data ini kebetulan di akunnya administrator tidak bisa memvalidasi ya. Jadi yang memvalidasi atau memverifikasi dari data-data yang sudah diunggah oleh mahasiswa itu dari program studi ya. Jadi akun yang diberikan untuk program studi. Untuk akun admin ini hanya bisa melihat saja. Kita lihat tadi mahasiswa atas nama Irawan yang mendaftarkan SKPI di Sipandi ini tadi ada beberapa item yang seperti dijelaskan pada tutorial sebelumnya ya. Nah, kita lihat detailnya ya. Nah, ini berkas ini sebenarnya bisa diklik ya. Kalau kita hover, kita gerakkan di atasnya, nanti kita bisa lihat buktinya, bukti kegiatannya ya. Jadi di setiap item ini bisa dibuka buktinya, bukti kegiatan ya. Seperti deskripsinya ya. Oke. Nah, kita lihat di tampilan ya. Karena ini sifatnya masih pengajuan, saya contohkan mahasiswa yang sudah divalidasi, yang sudah siap cetak. Nah, ini ada mahasiswa contohnya yang lain ya, karena sifatnya tadi masih masuk di sini. Untuk akun ini tidak bisa memvalidasi ya. Kita lihat yang sudah siap cetak. Ini ada contohnya Suryadi. Oke, kita masuk di akun yang lain. Mahasiswa atas nama Suryadi di sini sudah siap cetak untuk SKPI. Nah, kita lihat hasilnya ya. Nah, ini mahasiswa kalau sudah mengajukan dan sudah disetujui oleh verifikator, nanti bisa mendapatkan bukti pengambilan ya, bisa diambil di fakultasnya masing-masing nantinya untuk SKPI-nya ini ya. Maksimal 2 minggu setelah wisuda. Nanti membawa surat seperti ini ya. Membawa surat seperti ini, pengantar pengambilan SKPI bisa kalian cetak dari rumah ya. Kemudian diserahkan ke fakultas supaya bisa mengambil SKPI yang contohnya seperti ini ya. Untuk periode ini masih sifatnya masih trial sehingga belum bisa dijadikan satu dengan ijazah dan transkrip ya. Jadi diambil secara terpisah dahulu ya. Ini contoh dari SKPI seperti ini ya. Nanti ada keterangannya yang sudah jadi, ini ada logonya, ada nama fakultas dan universitas, kemudian ada nomornya, dan ada di sini informasi identitas ya yang tadi sudah diisikan. Oleh karena itu dipastikan tidak ada kesalahan ya. Kalau ada yang salah ini akan susah untuk memperbaiki karena data identitas ya. Kemudian informasi, kualifikasi, dan hasil yang dicapai ini sesuai dengan PPL lulusan. Ini sudah default, masing-masing prodi akan memiliki CPL-nya sendiri-sendiri. Sedangkan informasi tambahan ini yang diisikan oleh mahasiswa yang tadi ya. Contohnya. Sekarang bilang makan. Tunggu Mbak Pel baru bantu.
Oke, baik. Tadi penjelasannya secara teknis sudah sangat detail ya. Sudah sangat detail. Apa itu? Tentang bagaimana cara mendaftarkan akun, cara mengisikan item-itemnya di Sipandi ya, yang mana saat ini belum belum bisa mengakses langsung karena masih maintenance gitu. Untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab ya. Jadi jika ada mahasiswa yang masih bertanya, masih bingung, silakan bisa bertanya gitu ya. Oke, dipersilahkan. Penjelasannya sudah sangat detail, Pak. Oke, ini ada yang bertanya ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ada beberapa hal, satu hal yang saya bingung ya Pak terkait apa yang akan kita lampirkan di surat keterangan pendamping ijazah nanti. Apakah hanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Unitri ataupun yang bekerja sama dengan Unitri yang bisa kita lampirkan di dalam SKPI nanti, atau bisa juga kegiatan yang kita ikuti di kampus lain atau kegiatan kita ikuti di organisasi lain tanpa melibatkan Unitri, itu apakah kita bisa tampilkan di SKPI nanti atau seperti apa, Pak? Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilampirkan itu bisa bebas ya, dari Unitri bisa, dari yang lain bisa gitu ya. Jadi selama kalian kuliah di Unitri ya. Ya, jadi mulai dari semester awal sampai akhir gitu ya. Jangan sampai dimasukkan pada waktu masih SMA gitu ya. Jadi pada waktu sudah kuliah di sini gitu. Saya tambahkan sedikit. Ya, Mbak siapa tadi namanya yang bertanya? Nia, Bu. Oh ya, Mbak Nia ini kalau nggak salah ikutan pertukaran mahasiswa ya? Iya, Bu. Nah, oke, itu berarti nanti masukkan ya ke dalam SKPI ini ya, supaya diakui bahwa Mbak punya prestasi, itu sebagai prestasi loh. Ya, PMM itu prestasi. Nah, terus kemudian kalau contoh, jadi ini masuk, itu berarti masuk ke mana? Yang PMM ini? Masuk ke kokurikuler ya? Iya, Bu. Kokurikuler. Nah, Porbimaba kan berarti sudah masuk juga ya? Oke, sekarang kegiatan lain di luar Unit itu contohnya apa, Mbak Nia? Oke, Bu. Contohnya kayak pendampingan masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi yang besar seperti itu, Bu. Dan Apa? saya sebagai perwakilan organisasi Stube Hemat. Apa? Organisasi Stube Hemat yang pusatnya di Jerman, Bu. Jadi ada kegiatan kami mewakili dari Malang untuk melakukan kegiatan pengembangan masyarakat di Lampung, Bu. Apakah itu bisa dimasukkan di dalam SKPI? Bagus sekali itu sebenarnya, kegiatan sangat luar biasa. Itu pada saat pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya pada saya semester 7, Bu. Semester 7. Itu diketahui oleh program studi kah? Oh, kalau itu tidak, Bu. Tidak diketahui oleh program studi. Baik. Itu sangat luar biasa itu sekali yang masih ya. saya bingung. Ya. Nggak apa-apa. Itu nanti bisa dikonfirmasikan ke program studi, supaya program studi bisa memverifikasi dan mengakui bahwa Mbak Nia itu telah melakukan kegiatan tersebut. Itu sangat luar biasa sekali. Setidaknya walaupun tidak ada kata-kata yang benar, tapi kan pada saat itu Mbak Nia ikut dalam kegiatan program tersebut gitu kan, dan pelaksanaannya itu adalah secara pengembangan masyarakat, itu masuk dalam kegiatan akademik di kokurikulernya ya. Jadi bisa dimasukkan dan minta dikonfirmasi kepada ketua program studinya ya, untuk bisa diakui ya. Oke. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, silakan. Berikutnya tadi ada Mas Umbu ya, mau bertanya. Ya, saya, Pak. Ya, silakan Mas Umbu. Oke, terima kasih, Bu. Jadi pertanyaan saya terkait dengan
bidang ekstrakurikuler tadi, Bu. Contohnya kayak kami misalnya, saya pernah masuk jadi pengurus di UKM itu di tahun 2018 sampai 2022. Tapi hingga hari ini kan belum dapat SK-nya dari rektor. Karena tadi berbicara terkait dengan legalitas dari apa atau setidak-tidaknya ada surat keterangan, tapi kalau dari saya pribadi kan belum dapat tuh. Kalau tahun 2018 itu sebagai wakil di UKM, itu kalau saya tidak salah tanggal 3 Agustus 2018 pelantikannya itu di dekat Tiang Bendera kalau saya tidak salah oleh rektor. Tapi SK-nya kan kami belum dapat. 2020 saya sempat konfirmasi ke bagian kemahasiswaan, katanya sudah, kenapa baru urus katanya gitu. Sudah kadaluarsa. Jadi pertanyaan saya, yang hal-hal yang seperti ini Bu, kira-kira bagaimana solusinya gitu? Apakah kita bisa minta kembali surat keterangan misalnya dari pihak kampus kah, atau dari langsung di UKM, contohnya pembina gitu? Bagus. Saya coba bantu jawab ya. Mas Umbu, sangat luar biasa ya. Terima kasih sekali sudah bisa menjadi pengurus di pengurusan di BEM ya? BEM atau di mana? UKM, Bu. UKM Kristen Logos, Bu. Oh ya, good. Ya, baik. Itu sangat luar biasa sekali. Saya mau tanya nanti sama di kemahasiswaan. Di sini ada kemahasiswaan juga kalau nggak salah. Apakah ada di sini mewakili dari kemahasiswaan? Ada nggak, Pak Ir? Belum ada, Bu. Mungkin masih rapatnya belum selesai. Oke, baik. Tolong Pak Ir nanti dicatat ya. Umbu, ini Umbu nanti tolong berikan keterangannya Umbu sebagai apa dan sebagai apa. Nanti bisa disampaikan ke Pak Irawan ya. Nanti dia dikonfirmasikan dan siapa tahu juga kami bisa bantu untuk memasukkan ya. Tolong nanti disampaikan, dituliskan Umbu sebagai apa dan apanya ya. Selamat nanti bisa kami konfirmasikan ke kemahasiswaan. Yang jelas pada saat kegiatan pengurusan tahun 2018 itu masih bisa masuk. Angkatan tahun berapa Umbu? Umbu angkatan tahun berapa? Halo, Umbu? Ada yang tahu kah? Umbu angkatan tahun berapa? 2017. 2017. Oke, ya. Ya, baik. Terima kasih, Umbu. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Dengan Norbertus ini. Ya, siap, Bu. Saya mau tanya, Bu. Ya. Ini yang untuk apa nanti upload apanya itu? Ini sertifikat itu kan bagaimana dengan teman-teman yang tidak memiliki sertifikat atau yang tidak pernah berperan dalam organisasi-organisasi kampus ataupun kegiatan-kegiatan kampus begitu, Bu? Mohon penjelasannya, Ibu. Oke. Apakah ada jalan lain untuk atau apa begitu, Bu? Terima kasih, Ibu. Oke. Baik, terima kasih Norbertus. Teman-teman lain yang tidak pernah mengikuti itu coba dilihat lagi. Di kurikuler itu ada Probimaba. Apakah pernah teman ada yang nggak ikut sama sekali Probimaba? Ada. Ada ya? Ya, Probimaba ada semua ikut ya? Iya, sudah bisa masuk. Oke, satu, kan sudah masuk ke isian, toh. Terus yang kedua lagi, apakah tidak pernah ikut sama sekali kuliah tamu? Dalam perkuliahan pasti ada kuliah tamu ataupun apa? Ada ya? Ada, Bu. Baik. Nah, Ada, Bu, ada. bisa dimasukkan. Ya. Kan kalau organisasi itu kan adanya di ekstrakurikuler. Jadi beda kan? Jadi mungkin di ekstrakurikuler untuk sementara ini ada yang tidak ikut, tapi saya kira masa nggak ikut sama sekali jadi di anggota HMJ, sebagai anggota di HMJ. Jadi maksud saya gini, Bu, kan
Saya tahu persis yang angkatan saya 2018 itu, saya tahu saya sertifikat ordiknya itu amburadul gitu Bu, gak jelas. Dari BEM-nya Iya, itu Bu. ngasih itu ke kami itu nggak jelas. Oke. Iya Bu, betul itu Bu, betul. Terus yang kedua, kami ini kemarin itu hanya 2 semester kuliah Bu, duduk di bangku kuliah itu langsung COVID. Jadi banyak kami ketinggalan apa begitu Bu, kegiatan-kegiatan. Ya. Bersertifikat. Ya, tidak apa-apa. Yang penting ada beberapa. Nanti gini, untuk sementara ini ada beberapa kegiatan yang kami bantu untuk isikan. Dari kemahasiswaan, terutama tentang Polri Maba, itu akan dimasukkan oleh kemahasiswaan, bagian kemahasiswaan. Jadi kalian tinggal cek nanti apakah Prodi Mabanya sudah masuk apa belum. Ya, itu yang pertama. Itu angkatan 2018. Terus kemudian yang kedua, kegiatan lain untuk angkatan 2018, misalnya ada yang tidak ikut karena memang langsung COVID, jadi kan tidak ada sertifikat, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting kan berarti kalian ada beberapa kegiatan yang bisa diikutkan setelah itu. Setelah 2 tahun, setelah kalian kembali ke sini, apakah tidak sama sekali kegiatan? Anggota HMC? Bisa Bu. Nah, itu masuk. Nggak ikut Bu. Tidak ikut juga, ya. Terus kemudian pelatihan bahasa asing. Bahasa ada nggak? Ada Bu. Pelatihan bahasa asing ada? Pelatihan bahasa. Ada Bu. Ada. Kalau bahasa Inggris ada Bu. Ya, bahasa Ada, Inggris ada Bu. kan? Ya, berarti Gimana kan- kalau, mohon maaf Bu, permisi. Gimana kalau Ya. misalnya sertifikatnya hilang Bu? Itu solusinya gimana Bu? Sertifikatnya Untuk hilang. sertifikat bahasa asing itu loh Bu. Itu maksudnya- yang mengadakan di mana? Yang mengadakan di siapa? Luar kampus kemarin Bu. Di luar kampus. Iya. Coba kalian menghubungi ke bagian lab bahasa di sini ya. Saya belum konfirmasi sama lab bahasa untuk pengakuan kalian dalam pelatihan bahasa Inggris ya. Tapi coba kalian menghubungi lab bahasa di sini. Saya memang belum menghubungi, belum ada hubungan bagaimana kondisinya seperti itu. Tapi kalian pernah mengikuti itu ya, minimal ada apa ya sebagai buktinya, mungkin surat apa, tanda bukti apa ya, pendaftaran mungkin, atau apa, kwitansi apa mungkin yang bisa membuktikan bahwa itu bisa jadi penyelesaiannya, membuktikan bahwa kalian itu ikut di situ gitu loh, pelatihan bahasa asingnya, pendidikan non formalnya. Nggak ada Bu. Kalau nggak ada, maksudnya nggak ada. Jadi kan tadi kan penyelesaiannya kan karena masalahnya tidak ada tidak ada apa namanya, tidak ada sertifikatnya dan sertifikatnya hilang. Berarti kan ada bukti keikutsertaan. Ya. Kalau tidak ada buktinya keikutsertaan juga, coba kalian konfirmasi ke ketua program studi apakah bisa memberikan suatu keterangan bahwa Anda telah mengikuti kegiatan tersebut. Seperti itu. Ya, karena yang memverifikasi cuma 2, ketua program studi dan bagian kemahasiswaan. Kemudian, Ya. Bu. Ya, iya Bu. Ya, terima kasih. Dari sekilas diskusi lulusan yang tidak memiliki bukti walaupun pernah ikut, gitu ya, tidak perlu mengada-adakan bukti, tidak perlu kesana kemari, gitu ya. Jadi lulusan hanya mengupload yang dimiliki saja. Jadi kita itu menerbitkan SKPI yang minimal saja dulu. Yang penting kan unsur kompetensi lulusan prodi ada dulu, gitu. Karena kalau kalian misalkan kayak tadi ikut
kegiatan sejak tahun 2018 belum ada ini, belum ada itu, terus harus koordinasi ke sana. Itu masih pengadaan bukti itu juga akan menyulitkan unit-unit yang lain. Sementara kita ini kan dibatasi waktu, gitu ya. Diharapkan 24 Juni itu lulusan sudah bisa menerima SKPI paling tidak dengan standar minimal dulu, gitu ya. Kompetensi lulusan ada dulu. Sedangkan pengakuan lainnya kalau memang tidak bisa menunjukkan bukti, bisa dimaklumi karena memang ini baru pertama kali. Dan mungkin lulusan juga belum memperhatikan pentingnya bukti. Atau kepanitiaan yang ada selama ini juga belum menganggap pentingnya sertifikat yang harus diterimakan oleh anggota. Itu gimana? Dalam sistem informasinya? Ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih ya. Begitu ya. Jadi tadi sudah dari Bu WR1 bahwa tentang yang beberapa hal yang tidak ada buktinya mungkin tidak ditampilkan buktinya. Namun misalnya seperti tadi yang Probi Maba nggak ada, itu kan nanti diisikan oleh kemahasiswaan. Jadi Probi Maba berarti kan kalian sudah ikut. Karena kan sudah nanti diisikan oleh kemahasiswaan. Terus dibantu diisikan oleh kemahasiswaan. Yang lain-lainnya seperti tadi yang punyanya siapa? Punyanya Maria Nia ya. Nia yang ikut PMM itu nanti dicek lagi. Nanti di sini insya Allah mungkin dibantu sama Pak Ir untuk masukkan yang keinginan untuk PMM. PMM dengan kampus mengajar ya Bu Yuswa ya. Itu mungkin bisa kami bantu. Namun tolong cek lagi apabila ada yang kelewatan, misalnya ikutan Permata Sakti yang dulu, yang belum masuk di dalam pelaporannya misalnya di sini, atau ada yang kegiatan kalian seperti yang tadi Nia tadi, yang belum yang kami tidak tahu, terus kemudian program studi tidak paham, ya, nah kalian bisa masukkan di situ, seperti itu. Terima kasih Bu Ir untuk konfirmasinya. Demikian ya teman-teman ya. Ya Bu. Oke, ada lagi? Silahkan. Berikutnya ada yang bertanya ya, Mas Aditya. Ya Bu, saya ingin bertanya. Kami kan mahasiswa pindahan kan Bu dari Sumatera. Jadi kan ini berlaku untuk kami juga atau gimana ya Bu? Soalnya kan kami mantan dari kampus lain gitu Bu. Oh, jurusan apa ya? Teknik kimia Bu. Oh, teknik kimia. Oh, semester berapa di sininya? Di sininya kami angkatan 21 Bu. Angkatan 2001. 2001. Iya. Iya, kami cuman untuk namatkan aja gitu Bu. Oh, di sini mulai masuk sini semester tahun berapa? Masuk Unitri? Tahun 2002 bulan 3 kemarin Bu. Oh, ya berarti tidak mengisi tidak apa-apa. Namun kalau misalnya ada ikutan kegiatan lain selain daripada yang ada di Unitri, tidak? Ada Bu. Kalau misalnya di kampus kami lama tapi yang kami masukkan, maksudnya kami masukkan dari kampus lama itu boleh nggak ya Bu? Apa kegiatannya? Ya kayak misalnya kan kami ada kegiatan nasional kayak BKKM TKI, Teknik Kimia Indonesia gitu Bu. Oh. Itu kan satu naungan juga di Uniter juga ada BKKM TKI. Misalnya kami pernah jadi asisten lab di kampus lama, kan ada surat kami juga gitu. Oh ya, bisa masukkan aja nggak apa-apa. Nanti bisa diakui diverifikasi, minta divalidasi oleh Bu Wit ya. Bu siapa? Bu Irina ya. Iya. Nanti minta diverifikasi situ, terus kemudian keterangan kan yang menyelenggarakannya kan itu ada nanti. Keterangan penyelenggaranya siapa. Tidak apa-apa, masukkan aja. Kasih ya Bu. Ya. Ada lagi? Andi Panjaitan. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera karena tidak memungkinkan Ibu. Di sini sebenarnya bukan mau bertanya Bu, hanya ingin meminta untuk nanti coba di-share kembali mungkin ke grup wisuda untuk list-list
atau penjelasan-penjelasan data yang bisa dimasukin itu Bu? Mungkin tadi kan ada teman-teman yang terlambat masuk atau bagaimana, kurang dapat penjelasannya. Jadi bisa membaca kembali. Monggo Pak Ir bisa menjawab, Pak Ir bantu. Ya, Terima kasih. kebetulan saya tergabung di grup wisuda ya, jadi infonya nanti akan saya lanjutkan kembali di grup wisuda, terutama link tutorial pengisiannya tadi. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Andi. Oke, silakan. Ada lagi? Masih ada waktu? Izin tanya, Ibu. Ya. Mungkin saya cuma nanya itu di isian. Mohon maaf sebelumnya saya agak terlambat tadi, Bu. Di nomor ijazah kan ada nomor ijazah itu dapat dari mana, Ibu? Nomor SKPI. Ada nomor ijazah kalau nggak salah di pengisian pertama. Oh iya, itu nomor isian itu adalah isian yang diisi oleh input dari operator kami. Jadi pada saatnya kalian, ya Pak Ir bisa jelaskan Pak Ir. Kalau ijazah itu sudah ada masuk di dalam input di datanya kalian. Halo, Pak Ir bisa bantu Pak Ir? Ya. Jadi untuk nomor ijazah itu nanti sudah otomatis ya. Jadi kalian tidak perlu menginput lagi. Jadi itu sudah dari database-nya kami. Di CV3. Iya, itu aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, jadi pada dasarnya data di Sipandi ini akan sinkron dengan yang ada kalian isikan untuk CV3. Jadi terkait di situ. Sampai ke data ijazahnya itu. Ijazah itu nanti ada data inputnya dari kita. Gitu ya Pak Ir ya? Iya, Bu. Gitu. Ya, baik. Jadi sebagai informasi tambahan juga, karena kita waktunya sedikit, cuma sampai tanggal 10 pengisian, kemudian verifikasi itu sampai tanggal 14, ya, maka ada beberapa isian nanti yang kami bantu isikan. Beberapa juga yang panitia-panitia dari kami, dari tim SKPI ini, yang juga sebagai penyelenggara waktu PMM, waktu Merdeka MBKM. Jadi untuk yang flagshipnya kementerian. Tapi untuk yang flagshipnya non kementerian itu di program studi. Nah, program studi juga membantu mengisikan, menginputkan. Jadi sementara ini dalam waktu dekat pada saatnya sudah siap untuk diisikan Sipandinya, tim kami kemudian dari program studi dan kemahasiswaan itu akan bantu mengisi data-data kalian yang telah ikut dalam program-program yang telah diselenggarakan oleh Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Nah, yang belum keisian, silahkan kalian mengisi juga. Karena pada dasarnya Sipandi ini yang mengisi adalah mahasiswa. Cuma karena pada saat kondisi yang seperti ini, ada beberapa isian yang kami isikan, bantu isikan. Jadi kalian tinggal lihat apakah data yang sudah kami isikan dan bantu isikan itu sudah ada atau belum, seperti itu, ya. Baik, oke, sudah cukup. Ada pertanyaan lagi? Pak Ir, ada tambahan? Sudah cukup. Oke, Bu Wit, ada tambahan Bu Wit? Oh ya, terima kasih. Pak Irawan mau tanya, batas akhir mahasiswa harus mengisi ataupun menyampaikan bukti tanggal berapa terakhir? Sebentar Bu, saya lihat Ya, timeline-nya dulu. Tanggal penting harus kita kunci siang ini. Ya. Kalau di jadwalnya tanggal 10 Bu sebenarnya, tapi kita ada verifikasi sampai tanggal 14. 10 itu pengisiannya, kemudian tanggal 14 ini ada waktu untuk verifikasi. 12 sampai 14 Juni ini verifikasi data. Jadi teman-teman ada yang salah atau kurang atau nambahkan itu bisa dilakukan pada tanggal 12 sampai 14. Jadi sebenarnya pengisian itu bisa dilakukan
dari tanggal 10 sampai 14. Oh ya. Sorry. Jadi kalau begitu lulusan harus mengisikan gitu ya, bukti kegiatan yang telah diikuti selama menjadi mahasiswa tanggal 10 Juni terakhir. Kemudian tanggal 12 sampai 14 Juni itu adalah proses verifikasi dan validasi. Ya, betul. Pada saat proses verifikasi dan validasi ini, mohon supaya mahasiswa selalu memperhatikan isian data di Sipandi. Ya. Supaya kalau ada ketidakcocokan gitu ya dengan bukti, ada bukti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan akan segera terdeteksi, segera bisa diberitahukan, segera bisa diperbaiki. Gitu ya. Terus lulusan boleh menginput bukti yang dipunyai saja dulu. Kalau tidak punya, tidak usah risau, gitu ya, tidak apa-apa. Tetap kalian semua akan mendapatkan SKPI. Jadi kalau mahasiswa tidak punya berkas apa-apa yang diupload, misalkan demikian, tidak apa-apa, kalian tetap akan menerima SKPI. Tetapi bagi lulusan yang memiliki kegiatan sifatnya co-kurikuler, ekstrakurikuler, dengan format dan prestasi lain, tolong diisikan karena itu sangat berguna untuk diri kalian sendiri. Dan jangan pernah menunda, ya. Sampai dengan 10 Juni itu adalah batas waktu di mana kalian semua harus selesai dengan Sipandi. Hari ini Sipandi masih ada problem, gitu ya. Ketika Sipandi sudah bisa diatasi, akan secepatnya diberitahukan supaya mahasiswa juga segera menginput data. Demikian. Kalau misalkan ada kesulitan pengisian data, kalian boleh bertanya lewat grupnya Wisuda dulu ya Pak Irawan ya. Grup WA chat Wisuda dulu ya. Iya, Bu. Supaya ketika ada satu yang mengalami kesulitan, bisa dibantu menjawab Pak Irawan, kemudian juga diketahui oleh teman yang lain, sehingga tidak bertanya berulang-ulang. Demikian. Gitu ya. Jadi lulusan periode 41 yang akan diwisuda pada tanggal 24 Juni, semuanya akan mendapatkan SKPI. Hanya muatan SKPI-nya akan berbeda sesuai dengan bukti yang berhasil di-submit. Gitu. Jadi ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap, ada yang cukup lengkap, itu tidak masalah. Jadi tidak usah saling melirik punya temannya, gitu ya, karena masing-masing memiliki kegiatan yang berbeda. Tuh. Demikian Ibu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ya, masih ada? Ya, sedikit bertanya Bu, apakah boleh izin bertanya? Kenapa? Apa? Izin bertanya Bu. Ya, segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya mau sedikit bertanya tentang sertifikat atau penghargaan yang diterima dari pihak kampus atau kegiatan yang diikut dari pihak kampus dapat penghargaan seperti itu. Jika tidak ada, apakah tidak ada berkaitan dengan SKPI atau gimana Bu? Untuk menjawab seperti itu. Contohnya kegiatan apa ya, Mas Ferdi ya? Untuk kegiatan, karena bilang tadinya harus mengupload sertifikat berkaitan dengan kegiatan yang diikut dari pihak kampus. Jika tidak ada, kegiatannya apa? Sertifikatnya itu. Ya, kegiatan apa saja yang diikut dari pihak kampus yang berkaitan dengan sertifikatnya itu sendiri, Bu. Ya, tadi disampaikan oleh Ibu WR, kalau misalnya memang tidak bisa diusahakan, tidak bisa dipaksa untuk dimasukkan, gitu ya. Berarti tidak terisi di dalamnya. Nah, sebenarnya Anda bisa konfirmasi ke program studi tentang kegiatan yang bersangkutan tersebut. Kalau misalnya kan program studi misalnya ada kegiatan kuliah tamu ya yang menyelenggarakan program studi, pasti kan namanya kalian ada di situ sebagai absen kan.
Betul, Bu. Kemungkinan berarti sudah bisa diverifikasi oleh program studi bahwa Anda mengikuti kegiatan tersebut. Seperti itu. Gitu ya. Karena terakhir yang memverifikasi itu adalah program studi. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Ya. Mungkin dari saya sedikit tambahan sedikit, Bu. Ya. Gimana Pak Menit? Jumlah sertifikat yang dibutuhkan untuk melengkapi SKPI-nya itu kira-kira berapa SK, Bu? Bukan jumlahnya ya, tapi bentuk kegiatannya. Bentuk kegiatan yang terakui. Kan ada kegiatan kokurikuler, ada kegiatan ekstrakurikuler, ada kegiatan untuk prestasi dan pendidikan non formal. Jadi kalian pilih saja mana yang bisa untuk menunjang yang kegiatan kalian yang lebih spesifik gitu. Kalau saya memang ada semuanya gitu ya, tinggal pilih saja 2 atau 3 supaya jadi lembar-lembarnya nggak kebanyakan gitu. Jadi bisa kalian masukkan di situ yang kira-kira memang mencukupi dan available untuk kalian sebagai bahan yang lulusan kalian gitu. Itu saja. Sedikit nambahi Bu saya. Jadi Ya. untuk sertifikatnya itu maksimal ukurannya 2 mega, paling tidak 1 lembar saja gitu ya. Bisa pakai file JPG atau PDF. Per kegiatan ya Pak Ir ya. Ya. Ya, per kegiatan. Itu selain sertifikat kan surat tugas ataupun surat keterangan itu kan boleh toh? Ya. Ya Pak Ir ya. Jadi kan selain sertifikat itu bisa surat keterangan, surat tugas itu bisa. Bisa. Masuk. Gitu ya. Izin bertanya Bu, tambahan sedikit Bu. Ya. Ini Bu, tolong sebentar kalau selesai ini Bu. Tadi PowerPoint yang dipaparkan itu aturan yang harus diupload, tolong dikirim di grup Bu. Oh ya. Ya biar yang lain yang nggak sempat ikut bisa ketahui hal itu Bu. Betul. Nanti Pak Ir habis ini karena Pak Ir juga masuk di dalam grupnya wisuda, ya itu akan mengupload dan menerima informasi-informasi tentang SKPI, ya. Baik, Bu. Nanti video mau diupload. Kemudian hasil recording pertemuan kita ini pun bisa diupload ya Pak Ir ya di YouTube dan kemudian linknya nanti bisa diupload di grup, ya. Terus kemudian PPT-nya juga bisa diupload. Seperti itu ya. Link video sama link tutorialnya juga nanti diupload oleh Pak Irawan di grupnya wisuda. Gitu ya Pak Ir ya. Ya. Baik. Sudah? Itu ya? Sudah Bu, makasih Bu ya. Baik, ya terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC dan Pak Irawan. Monggo, silakan. Terima kasih Bu. Ada penutupan Pak Irawan mungkin? Mungkin ada statement penutupannya Pak Irawan. Sudah cukup? Ya, silakan. Jadi mahasiswa lulusan periode 41 silahkan untuk mengisikan yang SKPI melalui platform Sipandi ya. Tidak harus ada, tapi harusnya ya, maksudnya diadakan ya. Tidak perlu mencari-cari, tapi yang ada itu bisa dimasukkan gitu. Jadi semuanya bisa dapat, jangan khawatir gitu ya. Diupayakan timeline-nya tadi sesuai ya, supaya tidak ketinggalan gitu. Oke, itu aja. Terima kasih Bu Yuswa. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pengarahan dan juga teman-teman mahasiswa yang calon lulusan ya dari periode 41, semoga bisa dipahami dengan baik dan juga masih tetap bisa tergabung di grup WhatsApp-nya untuk informasi lebih lanjut. Dan juga tadi jangan lupa ada tutorialnya ya di video s.id ya, tadi saya garis bawahi s.id
tutorial Sipandi ya Pak Irawannya. Ya benar. Ya. tes.id/tutorial Sipandi. Silakan bisa dibagikan kepada teman-teman yang ada di grup wisuda dan juga saling mengingatkan karena tadi berhubungan dengan kualitas dari kalian sendiri masing-masing. Baik, untuk menutup acara pada siang hari ini, sore hari ini kita ucapkan alhamdulillah sudah selesai dan semoga apa yang sudah diberikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.